Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Bang Rian jumpa lagi di ruang dengar Anda tentunya di Pro 4 RRI Makassar. Nah, kali ini di program Obrolan Budaya, Bang Rian kembali menghadirkan berbagai narasumber dan topik-topik yang menarik. Dan kali ini sahabat budaya, ini merupakan topik yang menarik yang kita akan bahas. Nah, tentunya Bang Rian telah menghadirkan 2 narasumber. Dan topiknya yaitu proses kreatif pertunjukan Kabata Tan Rasula. Nah, ini akan kita mengetahui perjalanan kehidupan dari Syekh Yusuf dan Tuan Guru Abdullah. Ada dari 2 daerah berbeda, yaitu dari Makassar dan dari daerah Tidore atau Maluku ya. Tentunya Bang Rian menghadirkan narasumber yaitu Anco Ahmar selaku sutradara dan juga Helsa Amalia selaku manajer produksi. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini berdua? Alhamdulillah. Kelihatan kayak capek gitu ya, terkuras tenaga ini. Luar biasa. Nah, ini kayak menarik ini, kayak kita akan bahas. Ini terkait dengan Kabata Tan Rasula. Tentu ini kan ada proses tahapan-tahapan ini. Nah, masyarakat tentu penasaran apa ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa itu Kabata Tan Rasula. Mungkin lebih dominan ke Pak Sutradara ya, Pak Anco Ansar. Silakan Pak Anco. Terima kasih Kak. Kalau bicara proses Kabata Tan Rasula ini tuh adalah hari ini saat ini kita sedang mempersiapkan sebuah proses pertunjukan di Fort Rotterdam besok malam. 21 Desember. 21 Desember 1930. Nah, harapannya ketika besok masyarakat atau publik menonton, mereka akan disuguhi beberapa hal. Tidak hanya pertunjukan, saya rasa, karena yang unik kalau kita bicara pertunjukan ini tuh adalah sebuah perjalanan panjang. Perjalanan panjang ya. Nanti mungkin akan lebih banyak diceritakan di tahap-tahap awal, bagaimana praproduksi ini berjalan, risetnya seperti apa sejak akhir 2021 sampai saat ini. Nah, yang menarik adalah ini adalah sebuah pentas seni yang kaya akan begitu banyak riset, begitu banyak penelitian, begitu banyak pendekatan yang kemudian diwujudkan dalam sebuah karya yang berbasis musik. Ya, jadi musik yang menggabungkan, lagi yang menarik adalah dia menggabungkan tradisi dan juga beberapa pendekatan musik yang lagi-lagi diperkaya oleh pendekatan dari musik yang tidak hanya mewakili etnik Bugis Makassar, tapi juga di sana ada dari Tidore, Ternate, lalu kemudian teman-teman dari Banten, Riau, Pekanbaru yang kemudian berkolaborasi, yang kemudian merekonstruksi hasil daripada residensi mereka selama dari tahun 2021 yang kemudian melibatkan kami di bagian produksi untuk pertunjukan ini. Jadi begitu banyak sekali. Kalau kita mau bicara perjalanan ini cukup panjang ya, tidak cukup 1 jam, tapi esensinya itu bahwa ini tuh sebuah pertunjukan musik yang sangat matang dari proses produksi, proses riset, proses yang kemudian diinkubasikan di Makassar ini sejak tanggal
26 26. Desember kita berkumpul November. November ya. Ya, 26 November kita teman-teman sudah mulai berproses terinkubasi menggabungkan semuanya untuk sepakat mengusungnya ke pentas gitu. Jadi suatu perjalanan panjang dan iya karena ini kan 2021 sampai sekarang 2021. cukup. Kalau kemudian mungkin bisa jadi buku ya. Akan novel atau seperti itu. Akan seperti itu. Jadi saat ini memang pintu masuknya memang dari teman-teman komposer karena di sini ada tuh 5 komposer dan ada satu videografer yang kemudian mengabadikan semua. Mengabadikan perjalanan bukan hanya fisik tapi juga spiritual, banyak sekali proses kekaryaan yang kemudian saat ini sudah ada pencatatan, sudah ada data-data baik itu data teks maupun data audiovisual yang digabungkan. Nah itu juga nanti menjadi salah satu elemen yang akan bisa diakses publik sebelum ke pertunjukan musiknya. Jadi mereka akan melihat bahwa ketika kita sekarang googling Syekh Yusuf, Tuan Guru, itu tidak lagi hanya data-data primer atau sejarah-sejarah yang, tapi kita sudah akan diperkaya dengan pendekatan yang lain yaitu seni. Itu yang bisa kita akan kemudian bedanya seni dan sejarah itu kita akan lihat bagaimana kekayaan pendekatan dua hal itu akan kita saksikan besok malam. Berarti tadi Kebata Transul ini menceritakan perjalanan dari Syekh Yusuf dan Tuan Guru Abdullah sendiri dari tanah Indonesia hingga ke Cape Town ya. Tadi ada singgung dari daerah mana tadi di Banten. Itu juga pernah menduduk ke sana Syekh Yusuf atau yang mungkin Helsa. Ya, mungkin Pak Helsa. Kalau Syekh Yusuf sendiri kan sebelum diasingkan ke Cape Town sempat di Banten dulu lalu menikah lalu berikut istri dan anak-anak keturunannya kemudian diasingkan ke Cape Town dan sahabat-sahabat. Jadi di daerah Banten sendiri mereka punya memori khusus tentang sosok beliau. Jadi Syekh Yusuf ini lebih besar daripada hanya sekedar Goa Makassar. Nah, kalau untuk Riau sendiri begini, konsep Tuan Guru secara lebih luas lagi adalah kebijaksanaan masa lampau yang ingin coba kita implementasikan ulang di kehidupan kita yang sekarang, dan kita mulai coba mengkoneksikan misalnya permasalahan modern yang bagaimana ketika permasalahan modern itu kita selesaikan menggunakan konsep Tuan Guru. Misalnya contoh ini di luar ini contohnya deforestasi di Riau misalnya. Hutan dibabat habis dan kemudian menjadi tanah yang penuh dengan tumbuhan yang homogen. Nah, yang hilang itu adalah kultur di situ. Zaman dahulu kala ketika kita ingin menebang satu pohon itu upacaranya bisa berbelas-belas hari. Nah, itu kami simpulkan sebagai cara tuan guru kita di masa lampau, nenek moyang kita di masa lampau untuk mengontrol sehingga kita manusia ini tidak destruktif lalu buat mereka kemudian untuk memotong satu pohon harus ada sesajen, harus dipersulit. Jadi kita tidak sembarangan. Nah, kita sekarang bicara tentang deforestasi, climate change segala macam, dan kita mencoba melakukan pendekatan modern seperti protes, padahal sebenarnya tuan guru kita itu sudah punya wisdom yang mungkin bisa saja ketika kita coba replikasi lagi, kita implementasikan lagi, who knows, itu akan menjadi solusi. Nah, itu konsep Tuan Guru secara keseluruhan oleh Konstelasi Artistik Indonesia. Jadi Konstelasi Artistik Indonesia adalah sebuah pergerakan yang kenapa dia konstelasi, karena kami anggap Tuan Guru itu ada di mana-mana, baik itu di masa lampau maupun ada di masa sekarang. Siapapun yang kemudian mencoba kembali kepada akar, mencoba kembali kepada siapa dia, kepada nenek moyangnya, kepada kebijaksanaan lokal, maka mereka adalah Tuan Guru.
yang kemudian berkonstelasi, bintang-bintang itu menjadi sebuah konstelasi yang wujudnya ekspresinya adalah artistik di Indonesia. Itu makanya pergerakan kami dinamakan konstelasi artistik Indonesia. Nah, Kabata Tandrasula adalah part kecil daripada Seeking Tuan Guru, karena Seeking Tuan Guru sendiri akan proceeding, akan berlanjut. Mungkin pada saat ini Syekh Yusuf dan Tuan Guru Abdullah, next time kita bisa ke Tuan Guru yang lain. Begitu. Kita bisa berbicara tentang Tuan Guru yang ada di Sumatera Barat. Jadi pionir saja ya. Betul. Makanya tadi alasannya ada penggabungan beberapa tradisi dan budaya. Nah, ini yang pertanyaan juga. Kenapa dipilih? Apa tujuannya dengan diadakannya Kabata Tandrasula ini? Apalagi menunjuk Syekh Yusuf dan Tuan Abdullah sendiri. Kalau tadi apa yang dikatakan secara luas oleh Mbak Helsa, lalu kemudian sub daripada apa yang menjadi program ini adalah ketika memang yang kami baca adalah ya ketika kita tiba pada era kita krisis kepemimpinan. Kita mungkin kehilangan bagian itu, part itu. Nah, sementara kita pernah punya kekayaan itu. Kita punya wisdom yang luar biasa dalam memperlakukan dalam konsep-konsep kosmos, teos. Kan itu kan ketika bicara alam dan kemudian agama, itu kan adalah suatu hal yang menjadi satu packaging ketika kita bicara tentang kebijaksanaan, wisdom. Dan memang selalu harus ada tokoh penggerak yang akan mampu dengan secara efektif memberikan pengetahuan itu dengan nilai-nilai dan ideologi yang mereka miliki. Nah, saya pikir itu kita kehilangan itu. Nah, part ini tuh ingin nge-refreshkan kembali, merimain kembali bahwa ingat kita pernah punya part itu. Kita pernah punya part itu dan kalau itu tidak kita mulai dari sekarang memberikan masuk kepada elemen-elemen yang mudah dijangkau dululah. Iya kan, bagaimana kita nih tradisi kita ada, tapi mungkin kebutuhan kita selama ini tuh cuman karena kita hanya butuh mendengar, itu hanya dia hanya menjadi bagian dari situ. Nah, musik yang diusung oleh Kabata Tandrasula ini bukan hanya akan memenuhi unsur-unsur pendengaran atau penglihatan pada pemanggungan, tapi ada nilai-nilai. Nah, itu menjadi nilai-nilai edukasi itu kira-kira yang bisa dipetik. Itu highlight kami bahwa kemudian manusia sebaik-baiknya manusia adalah ketika kamu bermanfaat buat siapapun, apapun gitu. Mulai dari alam, mulai dari manusia yang lain. Itu adalah hal-hal yang kami coba rangkai dan temukan benang merahnya perjuangan antara satu di Tidore, Ternate, satu di Makassar yang kemudian tanpa sengaja kemudian pada akhir perjuangan mereka tuh itu bisa menjadi satu contoh dan bisa menjadi momen penting di negeri lain gitu. Di Afrika Selatan itu Islam tumbuh. Bukan persoalan ideologi, tapi kemudian bagaimana perilaku, kemanusiaan, konsep paling mendasar dari sebuah ideologi itu diajarkan di sana. That's why ketika teman-teman, saya pikir nanti Mbak Helsa akan cerita bagaimana kemudian mereka disambut, mereka orang-orang di sana meminta untuk kemudian lebih banyak intensitas dialog atau apapun karena memang mereka menemukan part yang hilang itu tadi. Nah, saya pikir part-part yang hilang ini pun yang akan terus menerus disampaikan oleh Mbak Helsa dan kawan-kawan di konstelasi kita itu untuk menyiarkan itu, menyiarkan itu. Jadi ada kontra narasi di mana kita harus destruktif ketika harus menyuarakan sesuatu. Nah, ini tuh ada sisi lain yang bisa kita pakai untuk memberikan perenungan, merimain orang dengan cara-cara yang estetis. Saya pikir itu yang menarik. Berarti ada yang hilang di asal daerahnya kedua toko ini. Ada. Sedangkan di daerah lain bisa diterapkan gitu ya. Ya setidaknya itu tadi, setidaknya mengingatkan kembali. Iya, itu kita melupakan akar yang cukup kuat. Akar cukup kuat gitu untuk menjadi filosofi, falsafah hidup. Itu
ketimuran kita itu agak sedikit mengalami krisis. Nah ini saatnya mungkin kami bukan satu-satunya, tapi perlu selalu intensitas itu untuk diberikan asupan kepada masyarakat kita, orang-orang, apalagi generasi kita. Ini loh ada pendekatan yang kamu tidak terlalu jauh dari itu. Ada begitu banyak isu yang tidak. Artinya gini, periode itu mengulang isu-isu yang sama. Betul. Isu yang sama. Betul. Nah sekarang gimana menyelesaikannya? Justru kita lihat kembali. Kita tuh punya akar untuk menyelesaikan begitu banyak masalah. Itu yang mungkin kita coba untuk kita fasilitasi. Dan ini bukan yang akan terakhir, karena akan terus bermetamorfosis untuk kemudian menjadi itu tadi salah satu alternatif berpikir, bersikap dan berkarya. Untuk kembali kepada poin penting dalam hidup kita, yaitu kemanusiaan itu sendiri. Kalau kita melihat dari pertunjukan ini, bisa saya katakan bahwa ini warisan yang hilang yang akan diingat kembali atau bagaimana? Akan seperti itu, karena kalau kita tadi saya katakan ketika kita bicara atau mengetik sekarang tentang Syekh Yusuf, yang ada adalah sejarah, tapi datanya dan data-data itu ada, tapi mungkin buat sebagai sebuah informasi akan ada sedikit jarak, karena kita siapa yang punya kemampuan tapi kalau kemudian ada pemantik unsur visual, auditif, pertunjukan, itu kan akan rasa curiosity mereka untuk tahu loh ini mereka bekerja dari mana ya, kok bisa muncul pertunjukan seperti ini, ada hasil-hasil gambar yang tidak mereka bisa googling itu. Nah sekarang ini ada sebagai salah satu bentuk pintu masuk. Berarti anak-anak muda yang punya concern di seni, saya bisa ternyata bicara tentang tokoh-tokoh lampau ke dalam konteks masa sekarang, dalam bentuk karya apapun itu. Nah kami ini sekarang ngasih musik dan tradisi pula, bahwa dari tradisi aja itu bisa mengangkat konteks yang ratusan tahun yang lalu. Nah apakah media lain pasti akan membuka kepada media lain, sastra, film, seni rupa, itu akan ada, karena besok malam teman-teman atau masyarakat akan bisa melihat sebuah proses yang memang transdisipliner di sana. Jadi di sini memang betul musik sebagai core-nya, tapi di situ akan ada seni audiovisual melalui dokumenter maupun video mapping. Di sana juga ada koreografi dari seorang koreografer terkenal internasional kita yang didatangkan oleh Mbak Helsa Rianto, itu koreografi internasional yang akan menangani pertunjukan ini. Nah, termasuk kepercayaan untuk melibatkan saya sebagai sutradara di dua alam itu tadi, antara teater dan film, untuk kemudian bekerja sama, diundang untuk bekerja sama. Nah, saya bilang inilah transdisipliner, karena juga kemudian dikuatkan oleh narasumber-narasumber yang sampai hari ini kami masih melakukan seminar untuk itu, untuk menguatkan kembali. Nah, para tokoh-tokoh sejarawan, tokoh rohaniawan, tokoh tradisi, tokoh lokalitas memberikan kontribusi yang banyak. That's why kenapa ini transdisipliner. Siap. Gitu kan. Kita ke Mbak Helsa sendiri. Saya masih penasaran ini, tahapannya ini cukup melelahkan kalau akhir 2021 sampai sekarang. Bisa ceritakan bagaimana selama prosesnya, risetnya, mungkin ide-ide lainnya sehingga sampai saat ini bisa terwujud. Mungkin ceritakan. Saya akan mulai dengan cerita singkat tentang sejarah konstelasi artistik Indonesia. Saya dan suami Bang Aris Tovani, beliau asli orang Makassar, anak lorong Todobuli. Makassar. Lalu saya sendiri dari Pekanbaru, perempuan Melayu yang kemudian bertemu dengan lelaki Bugis, mencoba mereplikasi apa sih namanya? Triumphant hundreds of years. Jadi begini, suami saya itu menjadi salah satu Ford Global Fellows, pemimpin ada seperti leadership program dari Ford Foundation di New York. Beliau salah satu yang kemudian dipilih dari Indonesia yang menyuarakan tentang traditional artists in crisis. Luar biasa ya. Jadi traditional artist itu in crisis. Kita bisa lihat
Paganrang itu harus bekerja lagi di luar menjadi Paganrang untuk menghidupi keluarganya. Lalu mertua saya almarhum Bapak Fahmi Syarif itu salah satu sutradara teater tradisi luar biasa, legendaris di Sulawesi Selatan yang sangat begitu idealisnya untuk membuat sebuah pertunjukan, beliau sendiri yang kemudian mengeluarkan dana. Dan pertunjukan apa yang beliau tampilkan adalah pertunjukan tentang tradisi-tradisi Makassar. Maka kita semua orang Indonesia, dan ini bukan hanya di Makassar saja, Indonesia semua orang Indonesia itu berhutang kepada seniman tradisi. Saya menjadi orang Melayu itu karena masih ada yang menari zapin. Saya mungkin Kak Ancu masih jadi orang Sulawesi Selatan, masih ada Paganrang. Mungkin kita juga semua seperti itu. Jadi kemudian isu yang diangkat adalah traditional artists in crisis. Nah, salah satu perjuangan Bang Aristofani di Riau adalah ada asosiasi seniman Riau yang pada saat Covid itu hanya sesederhana mengumpulkan beras untuk didistribusikan kepada seniman-seniman tradisi di Riau. Begitu, bayangkan beras saja. Begitulah apresiasi kita terhadap seniman tradisi yang merelakan hidupnya untuk menjaga identitas identitas kita semua itu dijaga oleh beliau-beliau. Itu hutang besar. Lalu kemudian kita buatlah konstelasi artistik Indonesia yang kami bersepakat akan memproduseri seniman tradisi dan membuat mereka menjadi ujung, menjadi di depan, bukan hanya sekedar yang di samping kiri kanan yang dikasih kopi lalu terima kasih Kik Dai, bukan seperti itu. Mereka harus berada di depan. Gitu. Lalu salah satu isu yang dibawa oleh Global Fellows adalah leadership dan inequality. Kami melihat inequality di traditional arts itu sangat jelas. Mereka tidak punya BPJS karena mereka berstatus sebagai seniman tradisi. Akan tetapi sudah ada edukasi dari instansi-instansi tersebut, tapi tidak ada yang menyambungkan gitu loh, seperti itu. Lalu kemudian kenapa kita ke Afrika Selatan? Salah satu dari presidensinya pasca dari New York adalah ke Johannesburg di Afrika Selatan. Lalu kami bersepakat kenapa tidak kita sekalian residensi di sana? Karena yang awalnya itu hanya beliau, hanya Bang Aris. Lalu kita sekalian ajak komposer, 4 komposer dari Banten, dari Goa Makassar, dari Riau, dan dari Tidore, dan kemudian ada satu videografer yang dari Solo untuk melakukan residensi riset di Cape Town. Nah, latar belakang kami memilih teman-teman komposer ini ada Anggara dari Riau, ada Kang Lawe Samagaha dari Banten, ada Kak Hasan Ali dari Tidore, lalu kemudian Kak Maskur dari Goa. Itu adalah karena kita frekuensinya sama. Kita berbicara pada ranah tuan guru. Jadi kita tidak mencari komposer terbaik yang teknisnya mungkin mereka bagaimana tidak. Tapi kita mencari orang yang ketika berbicara tentang tuan guru maka frekuensinya sama. Sejalan. Lalu kemudian kita didukung oleh Ford Foundation dari segi finansial. Kita berada di sana hampir 1 bulan, lalu kita disupport oleh Konjen Indonesia, KJRI Indonesia yang berada di Cape Town. Lalu kami melakukan riset selama 3 minggu di sana, dan temuan-temuannya luar biasa sekali gitu. Ada yang boleh disampaikan, ada yang tidak boleh. Berarti sensitif gitu ya. Tapi begini, ketika kita berada di Bokap itu ada seorang ibu berusia 84 tahun. Apartheid itu selesai di tahun 1993. Artinya dia sudah berkali-kali lipat mengalami. Dia terduduk di tengah setelah Kak Maskur itu saya kurang tahu kalau misalnya pembukaan itu kalau orang Makassar ada
musik, Iya, ada iya, iya. gaya, pembukaan itu, lalu ada puipu. Patudu apa? Beliau menangis lalu menarik tangan saya, bilang saya hidup 84 tahun, saya tidak pernah melihat sesuatu seperti ini. Inikah nenek moyang saya? Inikah yang dilakukan oleh nenek moyang saya? Inikah yang kalian lakukan, hai saudara-saudaraku Indonesia di cukup merinding juga. Itu bayangkan apapun yang kita lakukan sekarang, bagaimana kita mengapresiasi seni tradisi kita, enggak hanya seni ya, tapi apapun cara kita manusia Indonesia menghargai tradisi, ternyata itu adalah sebuah pegangan hidup buat orang di luar sana. Bayangkan, ada masa di mana kami ke Masjid Makassar. Jadi ada sebuah ada Masjid Makassar sana. Perkampungan namanya Makassar. Ada kota namanya Makassar. Ya. Di tepi laut juga. Di sana yang teman-teman komposer itu mengislamkan 6 orang. Kita sholat Jumat di sana, ada 6 orang kulit hitam datang untuk memualafkan. Dan bayangan mereka, konsep mereka terhadap orang Indonesia adalah kita orang Indonesia Muslim, orang Makassar, orang Ternate, orang Tidore, orang Melayu, yang kemudian bisa dijadikan contoh oleh mereka. Bayangkan hutang kita terhadap konsep itu. Iya. Jadi sudah tertanam gitu. Sudah tertanam. Dan kemudian long story short, kenapa ekspresinya seni? Karena itu yang kita bisa agree to disagree di situ, karena itu soal taste, soal selera. Kita tidak melakukan simposium atau bagaimana, karena yang kita hadapi juga goals kita adalah anak muda, sasarannya. Jadi mudah-mudahan proses yang panjang ini tidak berhenti di sini, dan proses ini benar-benar melaksanakan tujuan-tujuannya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kendala selama 2001 sampai sekarang? Apa pernah menghadapi kendala-kendala atau masalah dalam proses pembuatan ini, pertunjukan? Kalau kendala itu saya nggak bilang kendala, tapi saya bilangnya hiruk pikuk sih. Gitu. Hiruk pikuknya adalah bahwa kita bekerja bersama seniman-seniman tradisi yang begitu bersemangat, jadi kita harus bisa menerjemahkan, membantu teman-teman komposer, teman saya sebagai orang produksi gitu, saya harus bagaimana caranya membantu mereka menerjemahkan keliaran estetika yang ada menjadi konsep yang bisa diterima dan yang bisa dilaksanakan, karena yang penting itu bisa terlaksana. Karena kalau misalnya walaupun kita di ranah ide itu bagaimana, tapi tidak bisa terlaksana, kan tidak bisa juga diterima oleh penonton gitu. Jadi kendala enggak sih, hirup-pikuk aja. Dinamika. Kalau dalam musik itu dinamika. Ya kalau misalnya musik tidak ada dinamika justru juga monoton. Tidak asik. Oke, kita ke Pak Anco sendiri. Nah, untuk selama mendesain ini, kegiatan ini, apa yang menjadi kesulitan? Mungkin sama. Nah, itu yang menarik ya kalau kita berada di dalam sebuah produksi seni. Itu tuh bagian-bagian yang biasanya dari point of view dari luar itu menganggap sebagai sebuah tadi seperti Mbak Helsa tadi, hiruk pikuk itu tadi kesulitan. Itu biasanya di seni itu bisa diolah menjadi sebuah kekuatan. Nah, itu yang menarik ya. Karena saya selalu merasa dari dulu, dan kenapa memilih memang seni sebagai jalan hidup, karena di situ adalah ketika kita dalam proses berkarya, kita menjauhkan unsur-unsur pragmatis. Itu satu. Kalau pragmatis tujuan kita, tentu saja kita akan selalu berhadapan dengan untung rugi, iya kan? Masalah tidak masalah. Jadi hal-hal itu. Sementara seni itu mampu mengolah bagian itu. Kenapa seni begitu luhur? Kenapa seni begitu menjadi pintu masuk untuk melakukan sekian banyak kompromi dalam konstelasi kita ini? Karena ada bagian itu yang menutup bagian-bagian yang
kecenderungannya mentok untuk urusan di pikiran, di akal, di logis, lalu kemudian ada musik, ada seni yang bisa kita capai. Nah, itu yang selalu saya katakan, bahwa kemudian pada akhirnya seni itu tanpa, dalam tanda petik, konflik, seni apapun, dia tidak akan bisa memunculkan, karena yang diolahkan adalah emosi ya kan ya. Karya itu kan kalau dia tidak punya emosi atau muatan emosi, maka kemudian emosi bukan hanya marah ya, tapi hal-hal yang sifatnya psikologis itu tidak akan sampai kepada titik itu pun juga bisa diakses oleh hati penonton. Karena yang banyak yang terrepresikan kan bagian inside kita nih. Dan itu yang tidak bisa dipecahkan oleh sains. Kalaupun ada sains yang harus person by person, psikologi itu harus person by person untuk mengobatinya gitu. Tapi seni itu bisa mengobati atau bisa memfasilitasi secara luas. Jadi karena pintu masuknya bisa dari mana saja. Tapi pada intinya adalah dia akan mempurifikasi hal-hal yang destruktif dari diri kita. Dia 11-12 dengan agama lah kan gitu. Agama itu selalu bisa membuat kita punya tempat untuk escaping from reality lah. Misalnya kan gitu. Ada realitas yang begitu sangat destruktif, kita bisa lari ke agama. Kita bisa lari ke seni untuk kemudian bisa mengobati itu. Nah, kembali lagi bahwa lagi-lagi drama yang terbaik adalah drama yang memiliki konflik. Mau film, mau apapun cerita, novel, cerita atau perjalanan sebuah seni atau karya hidup tanpa konflik, saya pikir tidak menarik. Dan itu yang selalu menjadi suplemen kami, mengakomodir itu, karena ini tidak mudah. Ada 5, bagi saya ada 5 komposer. Ada 5 kepala yang untungnya buat saya adalah yang tadi Elsa bilang, bahwa kami satu energi, satu frekuensi, dan bukan hanya 5 komposer, tapi dengan begitu kompleksnya manusia-manusia yang terlibat di dalamnya, manusia tradisi yang kuat akar tradisinya, ada yang sudah kuat dengan budaya popnya, itu. Tapi kemudian bagi kami itu adalah sebuah energi yang kemudian kalau itu dikerjakan bersama, dilakukan kerja-kerja kolaboratif, itu yang menjadi salah satu sintesa bahwa kita boleh berselisih paham, tapi ujungnya satu untuk sampai kepada hal-hal yang bisa bermanfaat buat orang gitu. Dan itu tidak bisa, itu keniscayaan, berkonflik, berbeda pendapat, tapi seni itu selalu bisa memberikan deskripsi bagus terhadap itu gitu. Semua lini dia bisa masuki semua. Itu sangat bisa, dan lagi-lagi karena sejak awal saya pikir semua seniman akan seperti itu. Empati itu lahir karena dia memikirkan orang lain, dia memikirkan penontonnya, dia memikirkan audiensnya, maka dia akan selalu ingin mencapai, kalau saya bisa berikan dia, kalau ekonomi itu kan 100% kalau seni dia bisa lebih dari itu gitu, karena pemenuhan yang tidak pragmatis. Jadi saya pikir kalau kita katakan geliat-geliat itu justru buat kami itu adalah kekuatan yang bisa dipompa untuk kemudian mentransmisikan banyak hal gitu. Saya mau masih bertanya-tanya nih. Ini Kabata Tan Rasulullah ini bahasa daerah atau ada artinya nih? Kalau saya dulu ya. Kalau Kabata Tan Rasulullah ini juga nama ya, sama seperti melahirkan seorang anak dan lalu memberinya nama, itu memang perlu begitu banyak pendekatan. Itu diskusi memang ditemukan baru 1-2 bulan belakangan saya asing dengarnya Tan Rasulullah. Ini apa ini? Justru itu yang kemudian pada akhirnya kami mencoba mencari, karena ini temanya musik. Yang pertama adalah kita ingin mencari kedekatan 2 tokoh, antara Tidore, Ternate dan Makassar, karena 2 tokoh ini berasal dari perjuangannya dari sana. Lalu kemudian muncul tentang bagaimana dalam bentuk bahasa estetis. Maka kemudian yang pertama muncul adalah Tan Rasulullah terlebih dahulu. Tan Rasulullah itu kalau kita googling sekarang nggak ada artinya, nggak ada yang akan dapat. Nah, ini menarik bahwa
adanya judul ini sedang memperkaya kembali hasanah literasi kita. Kita memberikan diksi yang tidak kita temukan di Google. Dia akan masuk karena ini tuh bagian hal-hal yang sering disampaikan oleh orang-orang kita terdahulu untuk sesuatu yang beyond. Ya, equilibrium. Kalau kita berpikir waktu itu apa ya bahasanya agar bisa, maka kemudian Maskur itu sempat mengatakan ini nih ada satu yang namanya Tan Rasulullah. Oh iya, lalu saya cari tuh karena saya tidak bisa dapat. Saya cari ke orang tua saya. Tan Rasulullah itu kalau untuk menganalogikan sesuatu yang sudah luar biasa, kata itu dipakai. Tapi anehnya tidak ada di dalam referensi teks kita saat ini. Nah. Ini penting, itu penting pada saat itu kita langsung menemukan satu itu, tapi belum lengkap sebagai nama. Lalu kemudian muncullah masukan dari teman-teman Tidore waktu itu bahwa ada Kabata sebagai sebuah seni bertutur, pesan-pesan seni yang luhur, yang juga saya pikir itu adalah basis daripada seni kita kan ya, seni kita dimulai dengan seni tutur semua, dan itulah perkawinan yang sangat menarik, dualitas. Yang tidak hanya dualitas tradisi, dualitas tokoh, tapi juga kemudian menjadi satu pendekatan yang bisa merepresentasikan kolaborasi karya ini. Nah itu adalah nama yang kemudian secara musikal Kabata Tan Rasulullah itu tuh musikalitasnya kan enak ya. Kedaerahan sekali. Tapi artinya sebenarnya apa nih Tan Rasulullah ini? Ya itu tadi bahwa seni Tan Rasulullah itu adalah gimana ya menyampaikan kalau bahasa luar itu ada beyond, ada equilibrium, itu hal-hal yang sudah melampaui ya. Jadi nilai-nilai yang direpresentasikan oleh Kabata, nilai-nilai yang sudah sebenarnya kalau kita mau mengatakan nilai-nilai yang sudah melampaui ya melampaui transenden dia sudah transenden. Artinya gini, bayangkan dulu tokoh-tokoh kita maupun segala macam pesan-pesan beliau itu sebenarnya suatu hal yang bisa mengajak kita untuk sampai kepada hal yang transenden tadi. Bukan hanya hal-hal fisik tapi metafisik itu menjaga kita dengan baik. Itu Tan Rasulullah itu akan seperti itu gitu. Jadi melihat sesuatu tidak hanya melihat teks tapi lihat juga konteks, lihat juga subteksnya. Itu cara melihat secara holistik. Jadi Tan Rasulullah itu lihatlah segala sesuatu dengan cara yang sangat holistik, lengkap. Beyond malah. Nah itu Kabatanya adalah bagian daripada seni bertutur itu tadi yang mengikat semua seni. Saya pikir di seluruh Nusantara dimulai dari seni bertutur itu. Dari Tan Rasulullah sendiri ada nilai-nilai kejiwaannya atau semangatnya kalau bahasa Makassar. Nah itu tadi dia kalau kita analogikan ya itu tadi bahwa sebagai sebuah falsafah hidup yang tinggi. Dia tidak hanya akan berbicara di wilayah keilmuan, tapi juga memang akan berbicara di hal karena kedua tokoh ini kita ini adalah kedua tokoh yang punya ilmu tingkat keilmuan secara religius itu sampai kepada tasawuf. Jawan dari Tidore, Makassar, dari Banten, dan itu bagaimana caranya? Kan terkadang biasa ada kontradiktif, tidak bisa bertemu persepsi satu persepsi yang lainnya. Itu bagaimana apalagi caranya? Seniman ya. Seniman kan lebih tadi bilang lebih kontradiktif sekali. Bagaimana cara? Kompleks. Banyak konflik, banyak caranya. Itu yang saya sebut dengan hiruk pikuk ya. Tapi begini, kita juga berusaha untuk melaksanakan konsep kebijaksanaan, konsep wisdom yang diajarkan oleh dua tokoh ini dalam persinggungan kita sehari-hari, dalam interaksi kita selama proses ini. Jadi kita berusaha sedapat mungkin untuk tetap mengimplementasikan ajaran-ajaran beliau tentang toleransi, tentang berbicara baik, dan pada saat yang sama juga kita mengimplementasikan keberanian beliau, komitmen bahwa beliau adalah dua tokoh ini adalah orang-orang yang bermental kuat. Kita berusaha untuk menjalankan itu juga selama proses ini. Bayangkan teman-teman dari tanggal 26 November jauh dari keluarga,
Itu di sini udah gitu tidur di benteng bersama sejawatnya begitu. Tentu saja ada persinggungan di situ, ada interaksi di situ gitu. Dan kita seperti ada bercanda begitu ya. Bayangkan beliau berdua ini, Syekh Yusuf dan Tuan Guru Abdullah, berapa bulan dari Indonesia di dalam kapal sempit. Dalam perjalanan pada eranya. Pas diasingkan. Lalu kita di sini 1 bulan saja sudah ngos-ngos dan mengeluh. Mengeluh mungkin tidak ya Kak ya. Itu manusiawi. Tapi krisis jiwa ini berontak. Tapi mereka itu berhasil melewati itu. Teman-teman itu berhasil melewati berhasil mengontrol perbedaan. Lalu kemudian memilih untuk apa sih tujuan kita bareng-bareng? Oh, ini supaya sukses. Jadi itu yang saya bilang soal goalnya apa, tujuannya apa, apakah tercapai atau tidak gitu. Jadi saya sangat highly appreciating teman-teman seniman, komposer, lalu ada seniman pendukung, Kak Ancu, Mas Rianto sebagai koreografer yang bersedia menerjemahkan sebuah konsep kecil yang saya dan suami bicarakan di sudut rumah 2 tahun yang lalu. Lalu kemudian menjadi sebesar ini, itu saya sedang tidak boleh emosional. Benar, karena orang produksi ya kayak orang produksi itu tidak boleh emosional sekarang. Emosionalnya besok aja. Jadi bayangkan teman-teman ini yang lucu. Teman-teman medsos saja yang tidak ada hubungannya, misalnya bukan orang Makassar, bukan orang Tidore. Saya suruh riset tentang Syekh Yusuf, itu telepon saya malam-malam. Kak, kenapa saya menangis? Baru saya orang Jawa. Kenapa saya harus menangis tentang Syekh Yusuf begitu? Nah, bayangkan kita bicara tentang sosok 400 tahun silam yang getarannya itu masih ada sampai sekarang. Bayangkan kalau misalnya kita punya lebih dari satu, akan seperti apa Indonesia? Bayangkan Ki, ini 400 tahun yang lalu beliau sudah tidak ada bersama kita. Tapi getarannya, ilmunya beliau masih ada. Getaran itu masih ada sampai sekarang. Bayangkan jikalau kita menciptakan atau memberi wadah kepada tuan guru lain untuk hadir di negara ini begitu. 1 orang aja, 2 orang aja, begitu ya Kak. Ya di masing-masing keilmuannya. Mungkin misalnya ada yang mendengar sekarang sedang berjuang menjadi fotografer. Kenapa tidak kamu jadi tuan guru di bidang fotografi? Komitmen. Karena kalau saya sendiri dari proses ini secara pribadi saya nilai kesuksesan, keberhasilan, ketahanan dari 2 tokoh ini adalah karena mereka komitmen dengan apapun yang mereka percaya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi jika kamu seorang guru di sekolah, berkomitmenlah di menjadi tuan guru. Gitu ya. Jika kamu bekerja menjadi MC, maka komitlah dan jadilah tuan gurumu sendiri. Nah, bayangkan jika manusia Indonesia itu punya konsep itu dalam hidupnya begitu. Bayangkan bagaimana luhurnya. Dan manusia Indonesia itu punya potensi itu. Karena kita sudah punya contoh. Nah, ini yang sedang kita mau tonton besok itu. Jadi alhamdulillah banyak sekali anak muda yang tertarik. Saya tidak menyangka itu dalam 2 hari kami sudah kehabisan tiket. Dan rata-rata usia di bawah 24 tahun. Berarti masih ada minat memang generasi Z. Nah, betul. Jadi kita ingin goalnya. Kita ingin menjadi wadah buat adik-adik kita, buat kemenakan kita berkenalan dengan wisdom melalui sosok
Tuan Guru dan Syekh Yusuf yang kemudian mereka terima dan kemudian mereka ada yang memantik ada yang terpantik dalam dirinya. Aku akan menjadi seorang yang berprofesi A, maka aku akan menjadi leader, akan menjadi tuan guru buat diriku sendiri. Lalu ratusan dari penonton itu akan akan terpantik untuk ingin menjadi tuan guru bagi dirinya sendiri. Bayangkan masa depan kita akan seperti apa jika mereka ini betul-betul kembali kepada wisdom nenek moyang. Jadi bukan hanya kayak zaman dulu kita hebat loh, ada cuma cerita begini saja. No. What's next? Ya, nextnya apa? Lalu kamu akan mengapa? Begitu ceritanya. Nah, ini kan tadi sempat bahwa ini sold out tiketnya. Nah, bagaimana masyarakat yang tidak bisa tercover bisa nonton apa? Bagaimana caranya? Pada tujuan kita, goal kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh kita punya sosok-sosok yang bisa memimpin ke depannya. Kita sayangnya tidak ada fasilitas live stream. Karena kalau live stream itu tidak akan mampu menangkap atmosfer ya kayak akan tetapi kita berusaha untuk mendokumentasikan, jadi sudah ada dipersiapkan dokumenter, videografer yang akan merangkum itu. Mungkin dalam waktu 1 minggu kita akan upload ke YouTube. Kami tunggu. Nah, datang lagi besok. Insyaallah, pasti saya penasaran juga. Harus hadir. Nah, ke Pak Ancu sendiri, kalau saya tangkap, apakah ini teater? Ini kan lebih ke musik kan? Apakah memang tujuannya ingin memasukkan theater of mind ke para penonton kita dalam pertunjukan ini? Ya, karena tadi kita katakan kami kan sebenarnya gini, konsepnya itu lebih kepada bahwa transdisipliner ya, bahwa kita mau sampaikan bahwa sedang kami siapkan nih. Ya, jadi ketika kita ingin tadi yang filosofi yang disampaikan oleh Elsa itu tuh bisa diduplikasi, direplikasi dalam bentuk semua unsur seni. Jadi bisa. Jadi kenapa kami kemudian memasukkan hampir semua unsur seni. Ada 7 unsur seni karena di sana juga ada seni rupa, ada seni sastra yang kita bisa akses besok, mulai besok. Ada seni audiovisual, lalu kemudian ada seni teater. Jadi memang kita jadikan satu total performance. Dan kemudian memang ketika kita butuh panggung, maka memang perlu diatur atau disistematikan dramaturginya sebagai sebuah seni pertunjukan. Tetap mengacu kepada core bahwa ini tuh adalah based on music, based on traditional music yang kemudian harus tetap mengakomodir unsur seni yang lain sebagai sebuah transdisipliner. Jadi sehingga mungkin besok setelah penonton ada yang lihat, wah saya bisa bicara tentang sang guru melalui seni instalasi misalnya, karena dia lihat besok ada contoh untuk saya bisa melakukan representasi terhadap sosok beliau ke dalam seni instalasi, dalam seni rupa yang lain misalnya, dalam seni lukis misalnya, dalam seni film misalnya, itu akan bisa langsung berhadapan dengan acuan-acuan bahwa bagaimana medium seni itu bisa menjadi bagian yang memfasilitasi pesan, menghidupkan kembali para leluhur kita, nilai-nilai kita. Saya pikir itu yang akan kenapa kemudian ini kami menjadi terlibat semuanya, karena memang ini menjadi embrio. Dia menjadi embrio yang akan bisa didekati dengan disiplin-disiplin seni yang lain maupun yang hal-hal yang di luar seni. Itu seperti itu. Kalau saya tangkap sendiri, memang dalam pertunjukan ini memang ada edukasi kita menghalau budaya-budaya asing ya. Itu memang ada dalam atau tidak ada? Bukan menghal, sebenarnya lebih kepada kemudian lebih proporsional. Kita lebih proporsional melihat budaya ya, karena pembauran atau kemudian pengaruh itu kan selalu keniscayaan ya, kan keniscayaan. Tapi bagaimana tetap kita berakar? Bagaimana kita memiliki tradisi yang kuat? Orang-orang Hollywood misalnya di film nih, orang-orang Hollywood itu tidak punya mitologi, dia tidak punya sosok,
maka lahirlah superhero. Ya kan gitu. Sebagai bagian contoh untuk menyampaikan sebuah ideologi keberanian. Mereka ciptakan rainbow. Kan itu hal-hal yang untuk patriotisme. Mereka karena mereka tidak punya, mereka krisis tokoh. Dari akar. Mereka tidak punya akar. Tapi di kita kurang akar, kurang manusia apa kita? Lengkap. Kita punya akar. Kita punya itu. Dan itu yang kemudian menjadi menarik ya, bahwa sebenarnya kita itu tinggal bagaimana sumber daya yang kita miliki ini itu bisa kita kemas untuk kemudian relevan dan kontekstual di zaman apapun dia. Itu kan yang mereka harapkan. Tokoh-tokoh itu yang kita harapkan, bahwa kemudian ajaran kitab suci kita itu akan relevan sampai akhir zaman. Karena itu tadi dia beyond dia Tan Rasula. Gitu loh, dia melompati zaman. Maka kenapa kemudian mereka hadir sebagai jembatan untuk itu? Berapa ratus atau berapa abad pun dia akan selalu menetapkan tentang visi ke depan. Itu Tan Rasula. Gitu. Oke, di penghujung acara kita ini, saya terasa sudah menunjukkan pukul 12. Mungkin ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan kebangkitan Rasula ini. Mungkin. Saya harap mari kita menonton bersama-sama ini. Mari kita sama-sama mengapresiasi dan bisa langsung berhadapan. Kenapa kemudian ini tidak juga live streaming? Karena harapannya orang-orang akan bisa merasakan, bersentuhan, menemukan aura seni tradisi yang kita miliki. Mereka bisa datang ke para seniman-seniman tradisional kita, melihat bahkan sampai mengakses rasa mereka bahwa inilah yang mereka selama ini membuat mereka survive hingga saat ini. Jadi saya pikir datanglah dan apresiasilah itu. Temukan bukan hanya tentang model pertunjukan ini, tapi bagaimana spirit yang menjadi optimisme mereka untuk terus bertahan sampai saat ini. Itu yang kemudian kami wadahi. Jadi mari datang bukan hanya menonton, tapi rasakan energi yang muncul dari mereka. Ambil nilainya. Ambil nilai-nilai itu gitu. Dengan bahasa yang tidak sangat kalau kita diajarin mungkin duduk kemudian kita diajarin begitu banyak nilai, tapi ini tuh masuk melalui sebuah perenungan yang berbeda. Saya pikir itulah seni yang kemudian bisa dipancarkan, transmisikan oleh para seniman-seniman tradisi dalam menyampaikan nilai-nilai. Penasaran, mari datang. Saya pikir berbondong-bondong lah untuk itu gitu. Ini punya orang Makassar. Banggalah. Jadi harus datang langsung. Nah, ke Mbak Helsa sendiri, secara teknis, kedepannya apa yang akan dilakukan setelah sukses digelarnya pertunjukan ini? Untuk Kabata Tan Rasula sendiri, insya Allah jika berjodoh dengan finansial, insya Allah kita akan adakan ini di Tidore, kampung halamannya Tuan Guru Abdullah. Lalu next time dalam konteks seeking Tuan Guru, tentu saja kita akan mulai lagi untuk meriset tuan guru yang lain. Ada Datori Banda, ada banyak sekali begitu. Bayangkan ketika kita buka itu langsung begini, Masya Allah, sebegitunya orang luar biasanya orang Nusantara, orang Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita ada di Tidore untuk Kabata Tan Rasula, insya Allah tahun depan. Lalu untuk seeking Tuan Guru sendiri, follow aja IG kita. Siap. Nanti ada terus beritanya. Siap. Makasih sahabat budaya telah mengikuti acara kami di Obrolan Budaya kali ini, dan terima kasih juga kepada Pak Anco sama Mbak Helsa sudah hadir di kesempatannya, menyita waktunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini penting. Ini kan menjadi warisan, sebenarnya kalau bagi saya ini warisan yang hilang, yang harus diingat kembali. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga telah mengembalikan, mengingatkan kembali warisan ini. Kan ini menjadi sebuah harta yang tak ternilai bagi kita. Orang Makassar harus bangga. Harus bangga, apalagi pertunjukan baru pertama ya di Makassar ya. Nanti yang kedua ke Tidore ya. Itulah. Siap. Oke, makasih Mbak Anco sebagai sutradara dan Mbak Helsa sebagai manajer produksi telah hadir, dan makasih juga sahabat budaya telah mengikuti acara kami. Semoga ini menjadi manfaat, menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Panitia Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara LCLDN 2023 telah menetapkan 12 finalis yang akan maju ke babak Grand Final. Berikut ini 12 finalis yang berhasil terpilih. Daniel Johansen Martin, Artata, Batak, Sumatera Utara. Elisa Ramayanti, Kalimantan Tengahku, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yutimerius Loda, Papamode, Ngada, NTT. Ferdinand Soputan, Sitau Timau Tumau Tau, Minahasa, Sulawesi Utara. Fritzna Sopaheluakan, Bakukele, Ambon, Maluku. Igede Sudipta Candanata, Pakeling, Bali. Ibrahim Larengi, Ngata Sonjobu Fatumaso, Palu, Sulawesi Tengah. Irwansyah Nor, J. Albari, Jukung Tiung, Banjar, Kalimantan Selatan. Nahwan Sola Alham, Belitung Timur, Negeri Puake, Melayu, Bangka Belitung. Rizky Abdullah, Sakentang Sakentung, Tegal, Jawa Tengah. Sri Rahayu, Kayoh, Nangro Aceh, Darussalam. Stephen Irianto Wali, Mahi Nebei B. Embai, Sentani, Papua. Grand Final akan diselenggarakan Kamis 21 Desember 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Live di Pro 4 RRI Network seluruh Indonesia dan RRI Net.